Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali dengan saya Januar Kristanto di tutorial Eclipse Crossword. Di bagian yang kedua, bagian yang pertama bisa dilihat di deskripsi. Baik, untuk bagian yang kedua ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat atau memasukkan data-data yang akan digunakan untuk membuat TTS ya. Jadi setelah kita membuka program Eclipse Crossword, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada dua pilihan. Bagian yang atas ini kita apabila kita baru mulai dan belum pernah membuat sama sekali. Sedangkan yang bagian yang bawah ini adalah apabila kita sudah pernah membuat. Jadi open crossword itu berarti kita sudah pernah membuat, sedangkan yang bagian atas ini adalah kita mulai belum pernah. Jadi kita langsung saja mulai dengan yang bagian atas. Terus kemudian bagian yang kedua ini juga sama ya, kita belum pernah punya list kata-kata yang pernah dibuat. Jadi nanti kata-kata yang kita pernah buat itu bisa kita simpan, yang nantinya bisa digunakan lagi untuk pembuatan soal-soal yang lain atau di lain-lain waktu. Jadi kita langsung saja pilih next. Ya, kemudian yang bagian di sini ini adalah kata-kata yang akan kita masukkan untuk nantinya jadi soal. Sini saya sudah mempersiapkan beberapa soal. Ya, saya siapkan untuk 10 soal, di mana di dalam word ini adalah kata yang nanti akan menjadi jawaban. Jadi kita masukkan saja. Terus kemudian untuk yang menjadi soal, soal pertanyaannya kita masukkan di bagian yang bawah clue ini ya. Sudah klik add word tulis. Dilanjutkan untuk memasukkan soal-soal yang yang setelahnya. Ya, ini sambil beberapa informasi yang disampaikan. Jadi di dalam ini list kata-kata yang menjadi pertanyaan ini nanti akan bisa disimpan ya. Jadi disimpan nantinya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Iya. Jadi nanti setelah ini semuanya itu bisa masuk, maka nanti bisa disimpan. Atau kalau kita sudah punya list soalnya, kita bisa membuat dengan menggunakan. Untuk ini kita sambil memasukkan beberapa kata-kata dari soalnya. Di sini nantinya di dalam pembelajaran pembuatan atau tutorial ini nanti akan bisa digunakan dalam bentuk online maupun dalam bentuk offline ya. Jadi soal-soalnya bisa kita taruh untuk di online maupun untuk offline. Offline itu dalam artian nanti dicetak, dibagikan kepada anak-anak. Jadi di print satu persatu, anak-anak dibagikan untuk mengerjakan eh, soal ataupun TTS-nya. Ataupun kita juga bisa memanfaatkan bentuknya online.
online ini di sini ada dua ya. Jadi di dalam websitenya dari Crossword sendiri menyediakan untuk eh, filenya diupload ke websitenya, atau kita bisa mengupload di website milik kita sendiri, karena nanti hasil yang didapatkan, hasil yang didapatkan itu adalah file HTML5 ya. Jadi sudah include di dalamnya itu adalah file yang didapatkan itu HTML5 ya. Bentar, ini sudah sampai Windows. Terhapus. Baik, kita ulangi. Oh, Android sudah ada. YouTube, YouTube. Oh, ini ternyata dari dalam list ini sudah langsung diurutkan berdasarkan kata kuncinya ya. Jadi sudah diurutkan berdasarkan kata kuncinya. Jadi sortingnya by kata kuncinya. Tadi ada sedikit perulangan, jadi kita ulangi yang terakhir ya. Di sini saya sudah menyiapkan untuk 10 kata. Di sini kita sudah masuk ke 10 kata tersebut. Terus kemudian supaya ini bisa menjadi penyimpanan untuk kita, kita bisa menyimpan dulu ya. Jadi di save dulu, kita ambil save dulu. Misalkan kita kasih nama eh, komputer, misalkan. Ya, kalau kita sudah melakukan save, maka kita lanjutkan. Jadi kalau nanti misalkan kita sudah punya list, eh, kita bisa memanfaatkan ini ya. Bagian ini kita clear. Oke, maka kita bisa open lagi ya. Kita bisa ambil lagi kata-katanya yang tadi. Nah, ini akan kembali lagi ya. Seperti itu. Jadi kalau kita punya beberapa list, jadi soal itu bisa biar tersimpan dalam bentuk file. Kita lanjutkan. Eh, ini namanya, misalkan komputer. Ini namanya kita nanti akan ada atau ditampilkan di dalam halaman crosswordnya. Kita pilih nama ini. Ini nanti
Terserah mau kita masih tulisan di website kita boleh, atau dicukupkan seperti ini ya boleh. Ini ya, kita lanjutkan next. Ini nanti akan menjadi lebar, panjang lebarnya dari kotak yang ada. Misalkan kita ambil 30 lah. Serah gitu. Ini nanti akan menentukan, biasanya menentukan besarnya kotaknya. Lanjutkan. Nah, nanti ya hasilnya adalah langsung seperti ini ya. Jadi dari secara aplikasi langsung membuatkan seperti ini. Ini bisa kita next. Nah, di sini ada beberapa eh, ini secara pembuatan sudah selesai ya. Nanti jadinya seperti yang ini tadi. Nanti adalah bentuk tampilannya seperti ini. Nah, ini akan digunakan nanti hasilnya ya. Ini ada bentuk printnya. Terus kemudian ini kalau misalkan kita mau online dan juga kita bisa mempublish dalam bentuk RTF yang nanti bisa di print dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu nantinya. Untuk tahap kedua ini videonya saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum.